Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar dengan tema Generasi Z dalam Tekanan Sosial, Kajian Sosiologis tentang Kenakalan dan Pencarian Jati Diri. Perkenalkan, nama saya Monica Selta yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh kelompok 6 Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan bergabung melalui Zoom meeting. Baik, rekan-rekan sekalian, webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai dinamika sosial yang dialami oleh generasi Z, khususnya dalam menghadapi tekanan sosial, fenomena kenakalan remaja, serta proses pencarian jati diri yang seringkali menjadi tantangan dalam pengembangan karakter. Semoga melalui kegiatan ini, kita semua dapat mengambil nilai-nilai penting dalam membentuk pribadi yang lebih kuat, berkarakter, dan berintegritas. Baik, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ares Faujian, Ketua MGMP Sosiologi Belitung Timur, dan Agen Penguatan Karakter dari Pusat Penguatan Karakter atau PUSPK. Beliau dikenal sebagai praktisi pendidikan berprestasi tingkat nasional yang aktif dalam pembinaan karakter dan pengembangan sosial remaja. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Ares Faujian, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak, terdengar. Terdengar, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 6 di kelas B di jurusan Teknologi Informasi Universitas Bangka Belitung, kepada ketua dan mungkin anggota-anggotanya serta beberapa rekan ataupun peserta yang sudah hadir di ruang virtual ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di ruang daring ini. Kemungkinan mungkin kita singkat-singkat saja, tidak akan terlalu lama, karena kita akan sifatnya webinar ini ada keterbatasan waktu dan juga ruang seperti itu, terutama untuk efektivitas. Nah, jadi pada malam hari ini, terima kasih kepada yang sudah bergabung ya dengan durasi publikasi dan sebagainya macam. Mudah-mudahan ini bisa efektif walaupun nanti pesertanya juga tidak memenuhi ekspektasi, nanti boleh di record ataupun disimpan di YouTube. Nah, nanti bisa disampaikan atau bisa publikasi di YouTube dan bisa di share atau disampaikan seperti itu kepada teman-teman yang lain, terutama untuk dokumentasi di penugasan kelompok ya seperti itu. Nah, jadi ini kita akan berbicara terkait dengan generasi Z dalam tekanan sosial, karena Gen Z ini sedang viral ya seperti itu, sampai di daerah mana itu, negara mana itu ya, yang sedang uh, demo besar-besaran seperti itu di daerah yang melihat kita demo, akhirnya mereka juga pecah. Daerah saya lupa, Mongol, Nepal ya, Nepal. Malah Gen Z itu meruntuhkan ke pemerintahan, kepemimpinan seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, jadi sekarang salah satu yang menjadi titik fokusnya itu generasi Z. Nah, coba selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, jadi kita juga harus
mengenal dulu beberapa generasi. Jangan sampai kita nggak tahu siapa sih Gen Z ini atau generasi Z ini. Jadi kita perlu tahu ada beberapa generasi. Nah, sekarang ya kita ketahui itu bisa dilihat di slide, ada baby boomers yang kelahirnya tahun 46 sampai 64. Nah, itu orang tua saya tuh masuk di kategori itu. Pasca kemerdekaan ya, orang-orang pasca kemerdekaan. Nah, itu orang tua saya masih di generasi itu. Jadi pola didikannya dan media ataupun cara mereka bergaul pun pasti akan berbeda dengan setelah-setelahnya. Karena zaman itu setelah kemerdekaan, nah itu yang pastinya tidak sepintar anak-anak sekarang gitu. Itu baby boomers. Yang kedua ada generasi X. Itu tahun 65 sampai tahun 80. Wah, itu generasi X ini juga sudah mengalami kemajuan teknologi ya, sudah mulai masuk teknologi-teknologi lah seperti itu. Sudah mulai ada TV dan juga dengan adanya media ya, seperti itu, cara mereka bergaul pun juga akan berbeda dengan Nah, yang selanjutnya generasi milenial. Nah, saya ini generasi milenial atau generasi Y, era milenial gitu. Era milenial, generasi milenial itu tahun 81 sampai tahun 96. Ada yang bilang tahun sampai tahun 95. Ini beda-beda referensi ya. Ini uh, yang generasi ini nih termasuk generasi yang merasakan sudah masuk TV dan juga sudah masuk media sosial. Nah, tapi juga merasakan hidup di zaman sebelumnya. TV masih melihat TV hitam putih seperti itu. Kalau film anime gitu ya atau film kartun seperti itu, um, kami harus menunggunya kalau nggak Sabtu atau hari Minggu. Nah, jadi karakter milenial dengan Gen Z itu akan beda dan sebelumnya tuh beda-beda seperti itu. Jadi memang pengaruhnya terjadi pada zaman itu. Zamanlah yang membentuk kita. Nah, jadi kalau generasi milenial itu salah satunya kalau dilihat itu orangnya biasanya penyabar. Karena dia salah satunya kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dia salah satunya kalau dia pengen nonton film seperti itu ya, nonton film anime yang film anak-anak lah seperti itu ya. Nah itu biasanya di Sabtu sama Minggu, hari yang lain tuh nggak ada film-film yang kayak gitu. Untuk hiburan-hiburan yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kalau Sabtu dan Minggu itu juga harus nunggu. Maka kita harus menunggu selama satu pekan, satu minggu. Itu kan lumayan lumayan kayak gitu. Beda dengan generasi anak-anak yang Gen Z ini tahun 97 sampai 2012. Nah, itu sudah masuk uh, media sosial, terus juga sudah masuk digitalisasi. Bahkan anak-anak zaman ini uh, sudah memiliki gadget mungkin ya, sudah mulai dari atau HP. Kalau zaman saya dulu megang HP itu bentar. Enggak, bukan SMP, SMA lah seperti itu. Nah, mungkin anak-anak Gen Z ada yang SD atau SMP sudah pegang seperti itu. Karena eh, ruang untuk ataupun normalisasi dinormalkan gitu. Orang yang sudah HP mudah dijangkau, HP juga tidak semahal yang dulu, itu juga sudah mulai eh, apa ya? Sudah mulai digunakan secara masif secara lebih banyak. Nah itu Gen Z. Habis Gen Z itu ada generasi apa sebenarnya dia? Nah, itu anak-anak SD sekarang itu. Generasi Alpha itu beda. Generasi milenial itu kan eh, ya kalau bisa dibilang itu penyabar ya. Kalau Gen Z ini kita lihat selanjutnya, dia tuh merupakan digital natives, tumbuh di era internet dan media sosial karena dia sudah dari kecil sudah didekatkan dengan hal-hal itu. Dia adalah penduduk di dunia digital. Nah kalau 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 kata orang-orang sosiolog ataupun sejarah mungkin ya sejarah peradaban dari masa ke masa. Nah kalau yang digital itu penduduk digital itu tuh Gen Z sekarang. Dia yang ngerti bagaimana membuat konten. Makanya kalau misalnya kayak zaman-zaman saya seperti itu ya, ada juga sih yang bikin konten. Tapi kalau anak-anak Gen Z itu dia lebih jago bikin vlog, nah, seperti itu. Public speakingnya saya lihat lebih bagus. Beda dia. Nah, karena itulah zaman. Ya kalau saya lahir di zaman Gen Z, ya saya juga pasti akan jadi Gen Z seperti itu. Saya juga biasa, Hai guys, gitu ngevlog gitu.
Ya, juga perilakunya pasti saya akan menyesuaikan. Kalian juga seperti itu. Kalau kalian lahirnya di generasi X atau generasi baby boomers setelah pasca kemerdekaan, pasti kalian juga akan berbeda perilakunya karena kalian dibesarkan oleh zaman yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kalau Gen Z ini berpikiran terbuka, mudah menghargai keberagaman dan inklusi. Dia orangnya mengetahui bagaimana pentingnya menghargai orang lain. Nah, tapi juga mereka individualis, menekankan privasi dan ekspresi diri secara otentik asli. Nah, kalau anak-anak Gen Z ini kalau saya lihat ya, dan juga sudah ada penelitian, kalau anak-anak Gen Z ini kerja itu mereka lebih mementingkan kesehatan mental kalau saya lihat ya. Mereka lebih mementingkan kesehatan mental. Kalau dikasih kerjaan berat mereka nggak mau. Bahkan lebih pilih liburan untuk stabilitas emosional ya. Lanjut. Next. Nah, tapi itulah kita juga harus bisa memahami bahwa memang ya posisi generasi Z ini memang ada. Kalian pun juga nanti akan bertanya-tanya nanti karena setelah kalian itu akan ada generasi-generasi yang lain. Mungkin ada alpha, ada beta, ada delta dan lain-lain nanti. Itu juga akan sangat berbeda zamannya dari zaman kalian. Kami itu dulu kayak gini. Ya sama. Kami juga bilangnya kalau generasi milenial bilangnya juga kayak gitu. Generasi sebelumnya juga pasti pasti akan membandingkan juga. Oh, kalau kami itu dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, seperti itu ya. Tapi itu ya manusiawi seperti itu. Karena nanti kalau kalian zaman kalian mungkin SMP udah megang HP, eh, ya kalau anak-anak generasi alpha yang setelah kalian itu ya SD udah megang HP mereka, kayak gitu. Mungkin setelah generasi alpha, TK Patu udah megang HP maneh. semuanya, kayak gitu. TK udah megang HP mungkin. Lagi Nah, di jalan. setelahnya, Lagi di jalan. oke, next admin. Nah, tekanan sosial yang menghadang generasi Z. Ya, tentunya Gen Z ini penggunaan internetnya sangat ekstensif sekali. Itu dari riset Undip, mereka menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya itu 7 jam 38 menit per hari. Rata-rata penggunaan internetnya 3 jam 11 menit di media sosial. Saya pikir itu pasti lebih. Saya pikir lebih. Karena itu penelitiannya tahun 2024. Mungkin di penelitian yang lain ada yang lebih. Bahkan ada yang bilang 8 jam, 9 jam, kayak gitu. Kalau anak-anak gamers, pasti akan lebih. Kayak gitu. Ada juga istilah fenomena Wang Sinawang. Nah, mereka itu di Gen Z ini, karena Gen Z ini saya lihat ini salah satunya di mahasiswa sekarang ya. Nah, fenomena Wang Sinawang ini perbandingan mereka, ada perbandingan sosial berkelanjutan memicu kecemasan dan depresi psikologis. Nah, ketika kita beda dengan orang lain, nah itu sudah mulai ada fenomena ini. Kita membandingkan, kadang-kadang kita membandingkan diri dengan orang lain. Kok dia bisa kayak gitu ya? Kok dia bisa seperti ini? Ada apa sih ya? Seperti itu. Sehingga terjadi krisis mental. 34,9% remaja Indonesia mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Next. Next, admin. Nah, sekarang kita berbicara dengan subtopik lagi yang lebih spesifik, kenakalan remaja. Itu respon terhadap pencarian jati diri. Nah, kenakalan remaja sering muncul sebagai respon terhadap tekanan sosial. Karena kita tertekan, mentalnya tertekan, bisa muncul hal-hal yang di luar dugaan. Nah, itu karena biasanya juga ada kebutuhan pengakuan yang tidak terpenuhi. Nah, itu salah satunya saya ambil dari penelitian Undip dan ada tulisan di Kompasiana itu. Nah, misalnya akun media sosial ganda. Nah, untuk pesona yang berbeda, benar nggak? Nah, kalau kalian itu punya akun media sosial lebih dari satu, pasti ya jawabannya. Akun yang benar, satu. Akun yang untuk ngepost tugas, itu beda lagi, pasti kan? Yang ketiga, mungkin akun untuk stalking pacar atau cari pacar atau untuk PDKT. Kan nggak mungkin pakai akun asli ya. Itu biasanya bisa punya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akun mungkin ya. Saya pikir
pasti akan lebih dari satu akun. Kalian punya itu pasti akan lebih dari satu. Anak-anak SMA juga sekarang kayak gitu. SMA, SMP, kalau ngepost tugas nggak pernah di akun asli. Pasti dia ada akun untuk tugas. Nah, kayak gitu. Saya kurang paham. eh Apa ya? Ya, yang pastinya mereka ingin memisahkan gitu ya, memisahkan. Oh, kalau tugas ya tugas kayak gitu. Kalau ya pribadi untuk berekspresi ya itu ini jati diri eh, dari Gen Z gitu ya. Selanjutnya kenakan seperti apa di era digital ini kalau bagi Gen Z ya? Cyberbullying, body shaming, olok-olok, ih kamu gendut, ih kamu pendek, ih kamu rambutnya gini dan segala macam. Nah, itu terjadi juga di era Gen Z ini. Itu sebagai bentuk eksistensi negatif kayak gitu. Nah, pencarian identitas yang belum terarah mengarah ke perilaku yang menyimpang. Itu juga yang bahaya ya. Jadi kenakannya walaupun sebenarnya kenakalan itu kan ada banyak sebenarnya. Eh, kalau bolos ya dari zaman dulu, dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ya tetap kalau bolos-bolos kayak gitu ya tetap ada kayak gitu ya. Merokok, terus narkoba, gue bilang narkoba bukan kenakalan ya. Ya yang hal-hal yang masih dianggap lumrah lah, nakal-nakal biasa gitu ya. Tapi kalau nakal-nakal yang udah agak-agak ekstrim, ya narkoba dan lain-lain, nah itu juga dari zaman ke zaman pun ya tetap tetap ada juga kayak gitu ya. Tapi kalau yang khusus Gen Z ini, nah, dia ke cyberbullying karena dia di era digital. Ngolok-ngoloknya kalian pasti ke situ. Makanya sekarang ada undang-undang ITE. Kalau misalnya ada terlalu berlebihan, nah itu bisa dijebloskan ke penjara. Seperti itu gara-gara bullying-bullying ya, cyberbullying. Oke, lanjut, admin. Lanjut. Oke, dampak media sosial terhadap citra diri dan kepercayaan diri. Citra diri ini penting sih salah satunya bagi Gen Z ya. Karena menarik juga. Berteman dengan Gen Z itu menarik sebenarnya. Kalau saya lihat ya. Nah, pertama saya ambil dari UI itu, riset ketidakpuasan penampilan. Remaja merasa tidak puas dengan penampil fisik karena standar media sosial. Nah, ini standar-standar ini. Kadang ya standar itu pun nggak ada karena dibuat-buat aja gitu. Kalau di dalam teori sosiologi itu ada namanya konstruksi sosial. Standar itu sebenarnya nggak ada, tapi itu dibuat dari manusia. Kalau di Indonesia kan yang cantik itu gimana? Rambut panjang, hidung mancung, kulitnya putih, tinggi, kayak gitu kan. Nah, itu standar kecantikan yang dikonstruksi, dibikin kayak gitu ya. Nah, di negara lain pun ada juga standar konstruksinya. Standar tuh jadi beda-beda kayak gitu ya. Coba kita ke Afrika. Nah, kalau di Afrika itu kan ada yang paling hitam itu dibilang cantik, ganteng. Nah, terus ada juga di suku yang lain. Kalau lehernya paling panjang dikasih ini, nah, itu yang paling cantik, yang paling ini. Jadi standar kecantikan ataupun standar itu pun ya beda-beda gitu ya. Nah, selanjutnya signifikan berpengaruh. Media sosial itu memengaruhi citra tubuh dan kepercayaan diri remaja. 100% itu pasti. Karena kita, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ke suatu tempat, kita bukan mau menikmati fasilitas. Yang penting sudah berfoto, diposting di media sosial. Nah, itu udah benar kayak gitu ya. Nanti komen dari kawan, wih keren banget ini ya kayak gitu. Nah, itu kan eh, ada efek kalau di Gen Z itu ada efeknya kayak gitu. Terutama di kalangan kalian lah seperti itu, di kalangan Gen Z ya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya intensitas penggunaan berpengaruh pada resiliensi. Resiliensi ini daya tahan dan kebahagiaan remaja. Jadi em, penggunaan media sosial ini juga berpengaruh terhadap daya tahan mereka kayak gitu. Karena Gen Z kan ada sebagian yang bilang itu masuk di generasi strawberry separuh. Itu karena mereka itu merah seperti strawberry, kreatif. Nah, namun sekali sekali ditekan, nah ternyata mereka tak sekuat itu rupanya ya. Nah, beberapa riset juga saya baca Gen Z itu mudah rapuh. Kalau kerja itu mudah tersinggung. Nah, mereka hebat, mereka kreatif tapi mudah tersinggung. Nah, itu salah satunya dari media sosial yang mereka gunakan. Kalau nonton Gen Z saya baca di literatur itu nggak sabaran karena pengaruhnya efek
dari media sosial, karena kalau pengen nonton apa aja tuh dari media sosial itu gampang. Oh, pengen nonton, kalau di generasi sebelumnya kan pengen nonton itu seminggu sekali, pengen nonton Naruto, pengen nonton Boruto, pengen nonton One Piece, itu seminggu sekali nunggunya. Pengen nonton Ultraman kayak gitu, itu seminggu sekali nunggunya. Nah, kalau di generasi kalian yang sudah ada sekarang ini dan juga generasi selanjutnya ya Alpha, itu HP udah di tangan, udah nggak suka geser, nggak suka geser, nggak suka geser, cari yang lebih seru, permainan yang lebih seru, terus tonton yang lebih seru. Nah, itu juga berpengaruh akhirnya ke kepribadian. Nah, itu juga yang perlu kita perlu pahami ya dari keberadaan Gen Z. Karena Gen Z ini nanti akan jadi orang tua. Nah, cara mereka uh, di pola asuh juga akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Lanjut. Nah, selanjutnya pencarian jati diri di era digital, tantangan dan peluang. Nah, Gen Z ini mencari jati diri melalui interaksi digital dan sosial. Ya, kadang-kadang ada yang pansos ya, pajak sosial. Yang penting ngetop aja. Karena sebagian eh, hidup, termasuk walaupun ada generasi milenial, ya generasi milenial pun hidup juga di era digital ini. Karena kalau sekarang itu Gen Z pun sudah banyak jadi konten kreator. Nah, penghasilannya jadi nggak terpaku pada jadi PNS, jadi yang kerjaan-kerjaan formal seperti itu ya. Jadi YouTuber pun ya sah-sah saja kayak gitu. Banyak penghasilannya kalau kita udah tahu triknya kan. Nah, Gen Z mencari jati diri melalui interaksi digital dan sosial, namun sering terjebak dalam perbandingan sosial. Membandingkan diri dengan orang yang lain. Aduh, aku gemuk, aku kurus. Ih, wah dia yang nge-love-nya banyak, dia nge-like-nya banyak, dia yang momennya banyak. Kayak gitu. Identitas diri yang sehat penting untuk menghindari krisis psikologis dan kenakalan. Nah, tentang utamanya, beban perbandingan sosial berkelanjutan dan standar kesempurnaan yang tidak realistis. Tantangannya itu. Peluang positifnya, komunitas online suportif dan platform untuk ekspresi autentik diri. Nah, itu artinya peluang positifnya akan banyak kita terhubung dengan orang-orang yang sama. Kalau di zaman yang sebelum kalian, itu kan agak susah mencari orang yang sama karena kita tidak ada akses untuk ke situ. Ya jadinya pertemanannya ya itu aja gitu. Tapi kalau udah ada media digital, kita pengen masuk ke komunitas aja itu ada. Komunitas apa aja itu pun ada. Misalnya komunitas anime, komunitas K-pop, komunitas game Roblox, komunitas e-football dan lain-lain, e-sport misalnya PUBG, Mobile Mobile Legend dan lain-lain lah seperti itu. Itu sangat mudah untuk terkoneksi. Nah, peran pendukungnya. Artinya dengan kondisi yang seperti ini juga keluarga juga harus tahu bahwa zamannya sekarang itu sudah mulai berubah. Konten kreator itu udah jadi hal yang umum seperti itu. Banyak orang mempublikasikan kegiatan dirinya, bahkan ada yang kalau saya lihat itu eh, akunnya dengan pasangan seperti itu ya, akunnya dengan pasangan. Nah, mereka bikin konten, baik itu konten suami istri atau konten pacaran, konten ngeprank, konten aktivitas bermain dan lain-lain. Nah, itu semuanya hidup ini sudah jadi konten kayak gitu. Nah, hidup sudah jadi konten, dimasuk, dipublish seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya perencanaan sosial untuk mendukung Gen Z. Apa yang dilakukan perencanaannya untuk mendukung generasi Z ini? Seperti itu. Karena generasi Z ini kan em, anak sampai SMP ya. Karena saya lihat anak SD itu udah generasi alpha itu udah beda lagi tuh. Nanti zamannya udah beda lagi. Nah, jadi anak yang generasi Z ini kita harus juga tahu bahwa dialog terbuka itu menjadi sesuatu hal yang penting. Pendekatan personal dan komunikasi autentik asli ya antara orang tua, guru ataupun remaja itu juga sangat penting karena mereka ini mudah terbuka dengan media sosial, akhirnya mereka juga orangnya mudah terbuka juga seperti itu. Nah, orang tua juga harus ngerti, oh ternyata anak Gen Z itu ya kayak gini, kayak gitu. Kita harus pendekatannya beda dengan anak yang lain. Kalau anak-anak yang sebelum Gen Z itu kan ya apa ya, kekerasan itu agak lumayan gitu, agak lumayan terjadi ke anak gitu ya.
Pendidikan berbasis teknologi, pembelajaran interaktif dan relevan sesuai preferensi digital Gen Z untuk meningkatkan motivasi dan karakter. Nah, sekarang mereka banyak kayak gitu. Ya, guru-guru kalau untuk di sini, makanya kalau saya lihatnya, kayaknya eh, apa ya, tugas di kelompok ini misalnya kan udah webinar, bikin podcast, yang kayak gitulah. Nah, pendidikannya udah berbasis teknologi, udah biasa. Ketemu orang tuh, eh, kalau kalau mungkin zaman sebelum kalian agak gimana gitu ya, ketemu dengan orang harus dengan langsung. Nah, tapi kalau kalian ya biasa aja karena ini udah masuk di zaman kalian seperti itu. Ketemu di daring atau ketemu ya kebanyakan ya di daring ya tuh ya dianggap biasa-biasa aja. Kayak gitu karena itu udah masanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya eh belum satu lagi, sorry. Masih ada satu ya. Program pendampingan, dukungan kesehatan mental dan sosial di sekolah dan komunitas sebagai solusi preventif. Anak-anak Gen Z juga harus banyak komunikasi dengan orang lain. Jangan terkungkung sendiri di rumah, nggak ada teman, circle-nya itu aja. Kita harus mempunyai circle yang kuat, baik itu di sekolah maupun juga circle secara digital. Karena ketika eh, kita memiliki orang tua, memiliki circle yang bagus, memiliki circle yang tidak hanya di sekolah, nah itu kita mempunyai tempat cerita, tempat berbagi emosi, karena kita kan kalau dalam sosiologi itu kan zon politikon, makhluk itu manusia itu sebagai makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Nah, yang artinya makhluk individu individu kalian punya privasi masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Tapi sebagai makhluk sosial kalian tetap butuh orang lain. Sehebat-hebatnya kalian di dunia konten kreator ataupun sehebat-hebatnya Gen Z di dunia digital, ya tidak mungkin kan pengajian apa kalau misalnya apa ya meninggal dimakamkan secara digital kan nggak mungkin. Atau misalnya ya dengan hal yang kayak gitulah, karena kita kontak fisik itu pasti pasti terjadi. Nah, dengan mengerti dengan hal yang seperti itu, nah itu juga kita harus bisa tahu karena Gen Z sekarang kan udah ada yang jadi orang tua kan. Nah, sudah ada yang jadi orang tua. Nah, itu em, kalau kita juga jadi orang tua, nah kita juga harus bisa membesarkan anak di generasi selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, dialog terbuka ini kuncinya. Tadi sudah saya jelaskan, cuman ini penekannya di sini. Nah, untuk memahami generasi Z ini, menciptakan ruang aman di mana remaja dapat berbagi pemikiran, kekhawatiran, dan impian tanpa takut penilaian. Komunikasi terbuka antara orang tua, guru, dan remaja menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan pemahaman mutual, saling menguntungkan. Ketika remaja merasa didengar dan dihargai, mereka lebih terbuka dalam mencari identitas diri yang sehat dan autentik. Nah, artinya dialog yang terbuka itu, keterbukaan itu menjadi eh, kunci yang sangat penting agar kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan mereka, yang ingin diketahui oleh generasi Z ini. Kalau kita tidak ada dialog yang terbuka ini ya, kalau di generasi sebelum, karena saya hidup di generasi milenial ya, ya kadang kalau orang tua itu nggak terbuka juga kayak gitu. Nah, tapi beda dengan Gen Z yang sekarang ini, karena mereka terbuka dengan informasi, terbuka dengan media sosial, akan sangat mudah mengakses. Jadi sifat-sifat yang keterbukaan itu tuh dimulai dari media sosial itu. Kayak gitu. Jadi ya dengan generasi Z pun ini kita juga kondisinya sudah tahu. Nah, kita harus membuka pemikiran bahwa dialog terbuka itu salah satu solusinya untuk mengatasi kenakalan dan hal-hal yang negatif. Lanjut. Oke, ini terakhir di kesimpulannya. Bagaimana membangun masa depan Gen Z yang sehat? Kita harus tahu dulu yang pertama, tekanan sosialnya itu, tekanan itu kompleks, bukan cuma tekanan sosial. Ada tekanan-tekanan yang lain. Gen Z menghadapi tekanan sosial dari media sosial dan globalisasi yang belum pernah dialami generasi sebelumnya. Artinya, referensinya itu ada di kalian, kayak gitu. Karena di generasi sebelumnya itu nggak ada media sosial. Akhirnya, artinya, ya terkadang harus
diselesaikan sendiri juga ya dengan dialog yang terbuka seperti itu. Nah, selanjutnya kenakalan sebagai sinyal. Kenakalan remaja sering merupakan manifestasi pencarian jati diri yang belum terarah dan membutuhkan bimbingan. Ya kenakalannya bersifat cyberbullying. Ya kalau kenakalan umum itu pasti ada ya setiap generasi ya. Merokok, bolos, eh, membuli kawan dan lain-lain kayak gitu ya. Nah itu eh, kenakalan di antara generasi itu pasti ada. Tapi kenakalan yang digital ini juga ada juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kolaborasi juga diperlukan. Perencanaan sosial melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk membangun resiliensi dan self-image positif. Itu juga diperlukan sebagai langkah bagaimana Gen Z ini bisa eksis ataupun bisa menjadi masyarakat yang mampu memberikan edukasi lebih lanjut ke generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya memiliki visi bersama. eh, Mari bersama mendukung Gen Z tumbuh menjadi generasi kuat, percaya diri, dan siap di masa depan. Saya pikir itu saja materi dari saya. Mungkin dari panitia eh, bisa melanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, artinya jikapun malam ini ada miskomunikasi terkait dengan persiapan dan lain-lain seperti itu, nanti boleh ke, dibahas ataupun didiskusikan lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk saya di materi ini sekian, mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ares Fauzian atas penyampaian materinya yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan raise hand agar bisa bertanya secara langsung pada narasumber. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Fatih Muhammad, saya persilakan. Ya, moderator itu udah ada pertanyaannya di kolom chat. Baik, ini Pak, sudah ada yang bertanya. Apa ingin dijawab langsung oleh Bapak atau menunggu yang lain dulu? Dijawab aja langsung. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari
Fatih Muhammad. Fatih Muhammad ini dari mana? Boleh nanti ditulis afiliasi atau keanggotaan atau dari mana sekolah ataupun apakah kerja dan lain-lain. Jadi dia bertanya, apakah Gen Z benar-benar peduli kepada kesehatannya atau cuma ikut-ikutan tren self-care di medsos? Ya, sebenarnya eh, itu bukan cuma Gen Z aja sebenarnya. Sekarang karena kita kan eh, tetap ikut tren. Jadi walaupun ada Gen Z, generasi milenial dan generasi sebelumnya juga, ya terutama generasi milenial ya. Kalau yang sebelumnya kan udah memang yang kalau baby boomers itu udah kelahiran yang sekian itu memang sebagian ada yang udah sakit, ada juga yang memang em, sedang dalam proses penyembuhan sih gitu. Karena kan orang-orang yang di generasi baby boomer itu udah pada berusia gitu ya, belum berusia lanjut seperti itu ya. Jadi mereka memang sebagian ada yang menjaga kesehatannya gitu. Nah, bagaimana kalau generasi milenial? Nah, generasi milenial itu ya ada juga yang ngikut tren juga lah sama lah dengan Gen Z ya kayak gitu. Pansos kadang-kadang ya panjat sosial. Ngelihat orang lagi tren ini ikut tren ini ikut kayak gitu. Ya itu ya walaupun ada fenomena mager gitu, malas gerak ataupun remaja jompo kayak gitu kan. Jadi dapat kita lihat remaja itu ya sebagian ada yang eh, apa ya remaja jompo lah seperti itu karena mereka suka bermain game ya kalau terkait dengan tren self care itu atau apa ya em, diet ataupun lain-lain lah seperti itu atau ikut-ikutan lari lah gitu runner atau bersepeda ya, ya sebagiannya ada juga untuk konten kayak gitu karena lagi hebohnya itu ya kontennya tentang itu kayak gitu. Ya, tapi itu ya sah-sah saja itu ya memang fenomena sosial. Kita kan kalau dalam sosiologi itu kan apa yang viral itu yang diikutin dan ciri khas masyarakat Indonesia itu ya seperti seperti itu. Sama juga kayak Thailand dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu mereka mudah eh, mengikuti hal yang seperti itu. Nanti trennya kalau sekarang kan lagi self care atau olahraga lah seperti itu ya atau mental health. Nah, nanti beberapa tahun lagi beda fenomena ya beda lagi. Orang juga akan berduyun-duyun ke situ lagi kayak gitu. Jadi kita pasti akan mengikuti zamannya seperti itu. Ya, itu terima kasih dari pertanyaan dari Fatih Muhammad dari Prodi Teknologi Informasi UBB. Baik, berarti apa sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, Kak, sama-sama. Baik, Fatih, apa sudah cukup? Ya, cukup jawabannya. Bagus, bagus. Boleh. Sepertinya sudah ya. Baik, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bacain. Dari Fatih Dwi. Bacain dulu. Ya, langsung saya jawab ya. Dari Fatih Dwi, saya mau bertanya, ini dari boleh nanti ditulis dari mana? Saya mau bertanya soal tanggapan Bapak mengenai masalah guru yang menampar murid. Oke, ini viral juga. Kalau kita tuh gitu, kalau yang viral pasti akan diikutin gitu ya. Yang trending topik pasti akan diikutin. Sama juga dengan self self care tadi, apapun itu yang sedang viral di media sosial pasti akan diikutin kayak gitu. Nah, ini masalah guru yang menampar murid karena merokok di sekolah dan permasalahan yang lain. Tanggapan saya, ya ini karena generasinya beda-beda, jadi kalau di generasi saya waktu masih kecil dulu ya, kalau kita ngerokok, ya pasti ditampar dari guru kalau dulu ya, dimarahin lah gitu ya. Mungkin ditampar ya. Kalau kita ngelapor, kalau zaman saya ya gitu ya, kalau saya ngelapor ke orang tua nggak akan nuntut sekolah, ditambahin dia malah. Kenapa saya kayak gitu?
Nah, ini sudah mulai terjadi perubahan pola asuh keluarga. Terkadang eh, mengapa orang tua sekarang tuh sensitif seperti itu, mudah sekali merespon siswa kayak gitu ya. Padahal kita tidak tahu kejadian yang sebenarnya atau tidak tahu problematika sebenarnya kenapa sih siswa kayak gitu. Kadang ada asumsi yang kayak gini, em, apa ya, bahwa siswa merokok itu ya memang dari zaman ke zaman ya memang yang tetap ada fenomena yang kayak gitu ya. Namun di balik itu kenapa orang tua sekarang bisa marah-marah gitu? Beda dengan orang tua yang zaman dulu kayak gitu. Ya ada beberapa hal. Pertama ya bisa jadi orang tua itu mereka nggak mau anaknya seperti pada zamannya. Jadi dia lebih merespon kayak gitu. Ada yang asumsinya kayak gitu, pendapatnya kayak gitu. Ada juga yang kedua, misalnya em, karena mereka orang tuanya terlalu sibuk di luar, jadi ibaratnya kayak gini, em, sebagai bentuk perhatian karena mereka nggak perhatian, nah kayak gitu. Mereka mungkin sibuk kerja dan lain-lain. Tetapi karena kesibukan mereka, tiba-tiba anaknya ngelapor, Pak saya ditampar, Pak saya ada kasus gini 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 gini. Ya otomatis karena wujud perhatian mereka seperti itu, karena yang sebelumnya di rumah nggak perhatian, akhirnya ditujukan dengan cara yang kayak gitu. Ada juga yang asumsinya kayak gitu. Nah, yang ketiga ada juga dengan asumsi yang lain atau pendapat atau pemikiran yang lain seperti itu ya. Ya bisa jadi kenapa orang tua ya seperti itu ya karena orang tuanya terlalu mudah menerima informasi tanpa membandingkan, terlalu percaya seperti itu ya, terlalu percaya dengan siswa atau terlalu percaya dengan anaknya. Ya seperti itu ya kalau kalau di sekarang yang fenomena sekarang ya orang tuanya kalau saya lihat ya yang viral-viral itu walaupun ada juga orang tua yang anaknya salah tetap ditambahin ada juga yang kayak gitu. Tapi yang terekspos, nah itu memang yang seperti yang kita ketahui yang seperti tadi datang ke sekolah orang tuanya marah-marah kan kenapa anaknya gini 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 gini. Orang pun diberitahu dulu Pak, gini kata orang tuanya. Diberitahu dulu Pak, jangan jangan kayak gitu, bener-bener gini 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 kayak gitu ya katanya. Nah, ada juga yang menyalahkan sekolah kenapa sampai yang kayak gitu ya. Itu perubahan em, ya pergeseran lah kayak gitu ya, pergeseran respon dari orang tua. Kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu mungkin orang tua akan beda lagi nanti. Itu nggak tahu akan seperti apa. Itu. Tapi yang kalau saya lihat orang tua yang mulai ngelapor itu 2000 bentar 2000 bentar 2010 ke atas itu 2012 ke atas. Nah, kayak gitu. 2011 2012 ke atas. Nah, itu udah mulai karena saya ngajar di SMA, saya ngajar di SMA ya. Nah, itu 2010 saya ngajar. Waktu itu ya nggak ada yang kayak gitu, belum ada. Tapi udah masuk 2010-an, udah mulai kayak gitu. Orang tuanya marah ke sekolah. Ya padahal orang tuanya sekali kita lihat ternyata orang tuanya terlalu sibuk. Akhirnya cara memberi perhatiannya ya kayak gitu karena mereka udah nggak perhatian di rumah. Ya mereka ketika siswanya tersakiti daripada nanti orang tuaku nih di rumah jarang ketemu, tiba-tiba kita ngelapor nggak ditanggapin, nggak direspon. Nah, jangan sampai orang tua dianggap kayak gitu ya akhirnya beri respon kelakuannya yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun gurunya di sekolah ya ngeresponnya dengan kayak gitu. Ya tapi ada baiknya memang harus disikapi secara baik sih sebenarnya ya. Dipanggil kayak gitu. Saya kebetulan kan saya kalau di sekolah di kesiswaan, pernah di kesiswaan gitu ya. Sekarang saya lagi tugas belajar, lagi S2 kayak gitu. Nah, jadi waktu saya di kesiswaan eh, ya alhamdulillah sih kalau kita pendekatannya benar ya siswanya juga em, nggak akan macam-macam juga gitu ya. Yang pasti kita pendekatan ke siswa sih kayak gitu, pendekatan ke orang tua juga harus pandai-pandai kayak gitu ya. Karena kalau kita komunikasinya bagus, em,
ya akan bagus juga akhirnya. Ibaratnya kita kayak misalnya pengen minta 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 minum lah kayak gitu. Intinya pengen minta minum, ingin minum. Nah, tapi kalau cara komunikasinya beda, hasilnya bisa beda. Ada cara misalnya, oi, 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 sini, oi, minta minum, oi. Nah, kayak gitu. Dengan orang nggak kenal. Kira-kira dikasih nggak? Belum tentu dikasih. Nah, tapi kalau kita pendekatannya benar, kita kenalan dulu, Pak, ini siapa Pak? Ya Pak, izin Pak, saya udah ke usah dijelasin alasannya. Itu beda komunikasi, beda juga hasilnya kayak gitu. Makanya kita harus bisa komunikasi dengan baik kayak gitu. Itu ada trik ataupun tips untuk komunikasi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, oh nih ada banyak pertanyaan nih. Selanjutnya saya akan ke pertanyaan selanjutnya aja ya, biar kita langsung aja nanti direspon aja di chat eh, bagaimana tanggapannya kayak gitu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa sebagian remaja Gen Z lebih mencari validasi dari media sosial? Oke, ya karena mereka adalah penduduk di dunia digital. Jadi validasi itu ada di media sosial kayak gitu. Love-nya banyak, viewers-nya banyak, followers-nya banyak, itu juga validasi. Karena memang kita berada di dunia itu kayak gitu. Aduh, yang nge-love, yang nge-like sedikit. Nah, itu di Instagramnya pasti diubah settingannya. Nggak akan dilihatin berapa jumlah yang nge-like. Misalnya followersnya 5.000, yang nge-love 20. Nah, itu kan nggak kena. Kayak gitu ya. Itu kan nggak kena. Hans William kan. Hans di situ kirim reels tuh. Diam loh. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. eh, nanti yang udah ngasih pertanyaan nanti direspon ya maksudnya. Eh, selanjutnya em, karena Baik, tadi saya ya boleh saya kembalikan ke moderator, silakan. baik Pak. Selanjutnya masih ada yang bertanya. Untuk Patih Dwi Kanaya, apakah sudah cukup materi dari Pak Ares Fauzian? Sudah, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk ini, Ini kalau udah melakukan kasih. untuk Sirhan, dia izin bertanya Pak, apakah sistem pendidikan saat ini mampu menampung kebutuhan psikososial generasi Z dalam proses pencarian jati diri atau hanya sekedar omongan belaka? Oke, terima kasih, ini bagus nih, silakan Bu Zalfa. Yang dari mana boleh nanti diberikan informasi ya dari mana. Jadi salah satunya kita berdiskusi, perkenalkan diri yang bagus dari mana gitu kan, jadi kita kenal, kita tahu ketemu di jalan. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi yang baik seperti itu. Nah, jadi apakah sistem pendidikan saat ini mampu menampung kebutuhan psikososial Gen Z dalam proses pencarian jati diri? Nah, karena kalau kita ya pemerintah itu pasti akan membuat program ataupun ya merancang sistem lah kayak gitu ya. Namun kadang-kadang terkendalanya itu di pelaksananya. Kita sudah kita sudah punya kita sudah punya rencana tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Si pelaksana ini ada kadang-kadang yang nggak paham. Si pelaksananya ini kadang-kadang SDM-nya kurang, gitu. Guru BK-nya kurang misalnya, atau guru yang ngerti tentang eh, psikososial itu, nah itu juga nggak semua, itu kan jadi kendala juga kayak gitu. Nah jadi em, kalau untuk menampung, untuk secara menyeluruh ya kita juga harus paham juga dengan kondisi SDM yang ada gitu. Karena nggak semua guru ataupun nggak semua orang tua juga ngerti keberadaan Gen Z ini. Kadang mereka ya lebih suka cerita ke teman daripada ke orang tua atau keluarga gitu. Ya kita
kalau kalian juga sebagai Gen Z, ya kita juga harus pandai-pandai memahami situasi kayak gitu. Kita juga nggak boleh terjebak, wah saya Gen Z, saya gini. Itu nggak boleh juga kayak gitu. Nah, kita juga harus melihat bahwa selain diri kamu, selain Gen Z, selain generasi yang lain, itu ada juga orang lain. Gen Z bukan hanya ada Gen Z, tapi ada baby boomers, ada generasi milenial, ada adiknya generasi alpha, kayak gitu. Kita hidup bukan hanya sendiri. Gitu juga generasi yang lain. Seperti saya generasi milenial. Generasi milenial juga harus melihat ternyata bukan hanya generasi milenial yang ada di dunia ini. Ada baby boomers, orang tua kita. Ada adik-adik kita di Gen Z gitu. Ada mungkin anak-anak di generasi kami, di generasi Alpha. Nah, itu beda lagi juga kayak gitu. Nanti kalian Gen Z pun anak-anak Gen Z yang sekarang kalau saya lihat udah pada jadi guru ya kayak gitu ya. Udah usia berapa nih? 28-an gitu ya kalau saya lihat ya. Udah 28-an. Nah, kayak gitu sama sampai usia SMP sekarang. Nah, itu kalian udah mulai jadi orang tua kayak gitu. Sudah mulai punya anak. Nah, kayak gitu. Ada yang sudah memiliki anak kayak gitu. Nah, jadi ya kalau untuk jati diri ya yang pasti kalian juga harus dekat dengan guru BK. Kalau guru mudah-mudahan guru BK-nya memang paham betul ya. Kalau enggak ya selain ke orang tua ya, kalau orang tua nggak bisa ya guru BK. Kalau enggak guru BK ya nggak kurang puas misalnya kalian dengan treatmentnya atau dengan em, responnya kayak gitu. Ya kalian bisa ke wali kelas kayak gitu. Atau ke kakak senior atau ke hal-hal yang lain. Sekarang kan eh banyak apa ya? Konsultasi gitu ya, media konsultasi. Kalian kalau pengen tahu juga konsultasinya bisa juga lihat AI. Nah, kayak gitu. Pengen tahu juga itu bisa juga. Saya punya masalah ini, saya pengen kayak gini, ya, itu bisa juga. Kayak gitu. Tapi lebih enak memang langsung ketemu orang, konsultasi langsung orang ke orang kayak gitu ya. Itu akan lebih pure, akan lebih mudah gitu kita memahami secara emosional apa yang sebenarnya sedang terjadi dan orang pun akan merespon dengan empatinya kayak gitu. Itu sih. Terima kasih atas pertanyaannya, Sirhan Muzaffar, anak teknologi informasi ya. Oke, saya kembalikan ke moderator dan ini mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dari Ananta Dwiki Ramadan. Ya, Pak. Ya, untuk Sirhan, apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan terakhir yaitu dari Anadu Ramadan. Bertanya Pak, ya, bagaimana Gen Z mengatasi hubungan kami pada penggunaan teknologi yang mempengaruhi mental health dan penggunaan media sosial pada informasi yang semakin beredar di media sosial. Ya, terima kasih Ananta Dwiki Ramadan ini dari mana? Silakan diinformasikan dari mana siapa gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Bagaimana pertanyaannya bagaimana kami sebagai Gen Z mengatasi ketergantungan kami pada penggunaan teknologi yang mempengaruhi mental health dan penggunaan media sosial pada informasi yang disinformasi yang semakin beredar. Oke, ini bagus juga pertanyaan. Kalau ketergantungan ya kita pasti akan ketergantungan, termasuk di generasi yang milenial pun, baby boomer pun sekarang ketergantungan dengan media sosial, terutama HP lah kayak gitu ya, HP terutama gadget. Orang tua di generasi baby boomer butuh ponsel, butuh media sosial untuk apa? Nah, mereka biasanya untuk aktivasi atau untuk cek apakah mereka masih aktif di dunia nyata melalui aplikasi untuk pensiun biasanya. Bayar-bayar uang pensiun tuh yang generasi baby boomers yang mereka udah pensiun, udah lanjut usia gitu ya, udah tua kayak gitu kan. Nah, itu juga masih penting media sosial itu. Ketemu dengan teman-temannya yang jauh di sana, yang udah lama-lama itu masih ya masih menggunakan kalau saya lihat ya. Terutama media sosial Facebook gitu tuh. Orang-orang tua tuh banyak di situ. Nah, kalau yang generasi yang lain yang milenial sama juga sih. Bahkan sama juga kami ataupun Gen Z eh, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP.
Nah, itu salah satu yang penting di dunia sekarang, karena kita kalau pengen bayar-bayar kan pakai e-money sekarang kan, pakai QRIS, pakai apa kayak gitu. Saya bahkan kalau kemana-mana sekarang nggak pernah bawa uang cash, atau kecil lah untuk parkir-parkir kayak gitu paling. Nah, uang-uang itu sekarang udah pakai QRIS bayarnya, udah pakai digital money kayak gitu. Udah ke situ. Ya kita udah tergantung kayak gitu. Memang lebih cepat, fleksibel kayak gitu. Nggak harus ngambil dari ATM dan sebagainya macam kayak gitu. Ya, semuanya akan pada saat akan ada pada arah ke situ semuanya nanti. Nah, tentunya ketergantungannya memang akan mempengaruhi mental health kayak gitu, kesehatan mental ya. Ya itu pasti sih kayak gitu, penggunaan teknologi, media sosial. Ya cuman kita harus pandai-pandai memilah diri kita, jangan terlalu, ya kita harus banyak berdiskusi kepada orang-orang yang lebih paham lah, atau psikolog atau teman kayak gitu yang harus banyak curhat kayak gitu ya, biar kita tahu bahwa penggunaan informasi di media sosial pun kadang ada yang nggak benar, yang disinformasi kan, yang malah informasinya hoax, ada yang salah kayak gitu. Nah, itu juga kita harus tahu, jangan mudah menerima informasi. Kita harus juga mengikuti kalau media sosial ya, follow atau join atau ikuti akun-akun yang eh, media sosialnya ataupun media massanya itu yang terpercaya, kayak Kompas misalnya, atau Kumparan, Tirto.id, eh, Media Indonesia, atau ya banyak lah media-media yang sosial yang lain itu akunnya insya Allah kan akun jurnalis, yaitu pasti infonya benar kayak gitu. Jangan ikutin yang akun-akun yang kurang bagus gitu ya, informasinya yang bisa menyesatkan gitu. Nah, jadi ya apakah kita tergantung bagaimana mengatasi ketergantungan ya. Cuman kita harus bisa memilah. Misalnya kita, karena saya juga kadang gini, saya juga secara manusiawi pengen lihat saya tuh kayak gimana. Kadang saya kalau udah main HP misalnya ya, media sosial lah, scroll, itu bahkan sudah diteliti lebih bahaya dari narkoba malah. Efek dari media sosial itu kita scroll, 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 scroll. Makanya kalau sekarang itu kan yang paling penting itu di 5 detik pertama. Video itu yang paling mempengaruhi itu 5 detik pertama. Kalau videonya bagus, pasti kita akan tonton sampai habis. Tapi kalau 5 detik pertama itu nggak bagus, kita skip, skip, skip. Nah, apalagi media sosial sekarang kan algoritmanya nyambung kepada apa yang sering kita buka. Kita suka nonton bola, misalnya. Nonton MU, kalah terus. Misalnya kan. Nah, itu akan keluar tuh. Terus. Padahal saya bukan fans MU, Manchester United ya. Gara-gara kebuka satu, saya share ke teman, kebuka terus. Jadi kan, kok berita MU terus ini ya, King MU kayak sekarang sih lagi ngeroket deh ya. Kayak gitu. Ya, tapi ya kayak gitu. Atau perempuan nggak suka Blackpink, Blackpink nanti keluar semua. Kayak gitu. Kamu suka horor, horor nanti keluar. Nah, jadi mereka akan terhubung, algoritmanya pasti akan ke situ. Kayak gitu. Jadi kita juga harus lihat apa yang ingin kita buka, kita ketik. Nah, itulah yang akan kebuka terus biasanya. Kayak gitu. Jadi ya pandai-pandailah kita menonton sesuatu kayak gitu, atau enggak ya di reset lagi gitu, di settingan dihapus gitu ya, riwayat pencarian dihapus, apa yang sudah kita cari itu biasanya eh, ya akan mempermudah kita lah dari ketergantungan ya, tapi akan kita ketergantungan ya, pasti ketergantungan ya, cuman kita harus pandai-pandai. Saya itu kadang-kadang ya itulah, Sabtu Minggu itu kadang udah dari pagi sampai siang. Kalau sekarang makanya anak-anak sekarang ini kan Gen Z ya, generasi Alpha, tantangannya mereka itu banyak yang sakit mata, main game, mata merah, mata minus. Nah, walaupun di satu sisi ada positifnya juga ketika ikut semi militer, karena yang matanya minus itu banyak. Jadi saingannya tuh berkurang kayak gitu ya bagi yang ingin serius. Yang nggak serius kan pengen ikut-ikut aja, pas waktu cek mata minus. Oh udah nggak masuk persyaratan. Nah, saingannya kan kurang kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya apakah kita akan tergantung? Ya pasti tergantung. Cuman kita harus bisa mengatasinya, memanage waktu. Kasih alarm dipasang agar kita bisa mengatur, jangan kebablasan main media sosial. Gitu. Saya juga sekarang kadang saya lihat, oh, aduh, kadang-kadang juga kebablasan. Apalagi sekarang kan
lagi nonton ada di Instagram atau di mana gitu ya, TikTok, pernah keluar drama Cina, Dracin ya, saya nggak tahu kalau di tetap keluar drama Cina. Dia bagus lagi karena satu film itu biasanya nggak lama, jadi dia ada berapa puluh episode. Kalau saya pernah nonton itu dia 2,5 jam sampai 3 jam tuh udah habis itu semuanya. Tapi kan karena di 5 menit nonton, udah 5 menit bikin penasaran nanti mereka. Kita pengen nonton di part selanjutnya kan, tonton terus, habis. Ternyata 3 jam, ternyata 2,5 jam, ya udah habis. Nah, kayak gitu. Ya, tapi itu memang trik orang media sosial, memang kayak gitu. Kita juga harus tahu mereka tuh triknya ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa bisa jangan memanage, mengatur. Jangan juga kita keseringan media sosial jadi lupa dengan tetangga sekitar. Itu juga jangan. Jadi teman ya, kepada teman juga jadi individual itu juga harus dikurangi lah. Apalagi anak-anak teknologi informasi ya. Ini kan namanya anak teknologi informasi kan di grup ini, kelas kalian. Nah, itu juga harus tahu juga. Karena anak teknologi informasi ini pasti penduduk digital banget. Nah, kayak gitu. Mainnya tahu mungkin ngehack, ngeretas akun-akun orang, saya kurang paham ya. Ngeretas akun-akun orang atau stalking atau ya pekerjaannya ke situ, desain visual atau em, bikin sistem apa, bikin aplikasi apa, pasti lebih banyak ke situ. Ya otomatis kalian mungkin ke depannya jangan hati-hati, banyak-banyak minum, saya bilang. Ini pesan juga, karena juga saya kan penulis juga, terlalu banyak di depan komputer juga itu bahaya. Kalian jarang minum nanti kena apa? Makanya umur-umur 30, 40 anak-anak ini takutnya khawatirnya apa? Kena batu ginjal, kena sakit ginjal, kayak gitu. Itu juga yang harus diperhatikan. Takutnya usianya nggak lama kayak gitu. Karena sudah ada penelitian kayak gitu. Orang yang sibuk di depan media sosial, main bergelut di teknologi informasi kan banyak di komputer kan, banyak di HP kan, main terus bablas, nggak mau olahraga, malas minum, minum kopi, makan cemilan, nggak suka makan ini, ya udah selesai lah itu. Kayak gitu. Kan sekarang tingkat pencucian darah itu kan usianya nurun. Dulu kan yang suka cuci darah gara-gara jarang minum, suka konsumsi seblak-seblakan gitu ya. Apalah kayak gitu. Nah, itu kan usianya kalau dulu cuci darah tuh umur 60, 50. Sekarang 30-an itu udah anak-anak tuh udah cuci darah itu. Yang Gen Z yang anu tuh, rajin nongkrong, rajin aduh, saya lihat udah banyak tuh yang cuci darah. Gitu. Kalau udah cuci darah tuh ya ginjalnya nggak bagus, mesin pemfilternya tuh nggak bagus, akhirnya cuci darah pakai mesin kayak gitu. Kalau udah cuci darah tuh ya walau-walam lah ya kayak gitu. Ya artinya banyak-banyak menjaga kesehatan lah kalau di era digital sekarang. Gitu. Itu saja mungkin dari saya. Baik, untuk Ananta Duki Ramadan, apa sudah cukup? Sudah. Baik. Mohon maaf Bapak sebelumnya mengingat waktu kita yang semakin sedikit. Jadi sepertinya untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Baik, teman-teman semuanya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ares Fauzian atas waktu, ilmu, dan inspirasi yang telah dibagikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman semua yang telah ikut ke dalam webinar ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menghadapi tantangan sosial di era modern ini dan membantu kita memahami pentingnya pembentukan karakter pada generasi Z. Saya Monica Selta, selaku moderator pada acara malam ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu jalannya kegiatan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih.
Hans, Oi, apa oi? Ditunggu sertifnya. ya nanti sertifnya akan dibagikan. Terima kasih. Risiko